Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Adi di channel kesayangan kita, Felix Entertainment. Hari ini kita akan mereview atau membahas bagaimana breeding yang baik dan benar versi Felix Komando. Yang pertama kita harus mencari yang namanya materi breeding yang bagus. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau materi breeding yang bagus, itu biasanya teman-teman akan ketemu dengan budgeting yang cukup mahal, cukup tinggi. Karena kenapa? Karena kita harus menyiapkan materi breeding yang benar-benar bagus, teman-teman. Nggak apa-apa mahal di awal, yang penting nanti anakannya memuaskan, dan tentunya akan terganti dengan harga-harga anakannya nanti. Tapi jangan sampai situ dulu, kita akan fokus ke mencari materi breeding yang bagus. Bro, gimana sih cari materi breeding yang bagus tuh yang gimana? Nah, materi breeding yang bagus gimana? Itu adalah yang pertama pastinya burung sehat, nggak sakit. Terus kalau untuk jantannya dia harus gacor nyerang, harus gacor ngerek, yang gacor ngotot itu loh. Betinanya itu harus yang bener-bener udah lenyeh itu apa ya, udah centil. Tandanya dia udah mulai manggil-manggil gelisah, terus juga udah nyobek-nyobek koran. Perutnya juga biasanya udah merah. Ya, untuk umur mereka biasanya itu di umur burung-burung itu di umur 1 tahunan lah teman-teman itu ya. Jadi 1 tahun ke atas biasanya kalau jantan. Kalau betinanya biasanya 1 tahun kurang mereka udah siap biasanya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah teman-teman dapat materi breeding yang bagus, siapin kandang, prepare kandang sebaik mungkin. Jadi kasih itu kandang pencahayaan yang bagus, suhu yang bagus, terus sirkulasi udara yang bagus, tempat bertelur yang bagus atau sarang yang bagus, agar pada saat betinanya menelur dia nyaman dan meletakkan telurnya pada tempatnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak kasus di mana betina itu nelor prematur, terus juga ada nelor di tempat pakan, ada yang nelornya di mana aja sampai pecah telurnya itu, gitu. Nah, setelah itu teman-teman harus prepare yang namanya pakan burung yang nutrisinya tinggi. Ya, contoh deh, telur udah pasti, sayur ya, yang lain haver, niger, juga satu lagi egg food CD itu loh. Nah, itu harus teman-teman siapkan. Jadi kenapa harus selengkap itu, bro? Ya karena apa? Jadi kualitas telur itu juga tergantung dari pakan kenari yang teman-teman kasih gitu. Juga selain itu betinanya kan itu nanti ngeram. Nah, pada saat ngeram itu tuh dia kayak puasa gitu. Dia tuh jarang makan. Nah, sekalinya dia turun dari sarang, dia harus makan makanan yang bagus. Karena nggak sedikit kasus di mana burung betinanya itu, kenari betinanya, dia mati pada saat mengeram. Pas dilihat dadanya itu dia kecil, nyelet gitu. Nah, biasanya itu ditemukan pada saat dia lagi ngeram. Ya kalau disatuin terus sama jantannya biasanya dilolos sama jantannya. Cuman kan kebanyakan sistemnya setelah nelor 2 biasanya dicabut tuh. Nah, makanya kenapa makanannya harus bener-bener dimanjain itu, biar betinanya terpenuhi nutrisinya pada saat mengerami. Nah, setelah itu penjodohan itu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan, setelah 2 mingguan itu dijodohin, dan kalau dia nggak ribut, dia berantem, lanjut. Tapi kalau berantem, ganti materinya. Ya teman-teman, ini juga kita ada beberapa nih sampel video penjodohan. Ini kalau kayak gini, ini artinya mereka akur-akur aja, dan itu salah satu tanda bahwa burung ini jodoh. Jodoh. Jodoh pasti bertemu. Yorkshire lokal omku. Pada antri. Alhamdulillah. Felix Canary Buffon.
mulai bisa terbang tapi masih pengen di feeding. Mundur. Buat teman-teman yang pengen breeding terus pengen hand feeding kayak gini, emang harus dari kecil. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Ada kelebihan dan kekurangan dari hand feeding. Kelebihannya untuk betina indukannya mereka bisa buat di prepare lagi, buat dijodohkan lagi. Jadi masa produksinya bisa lebih cepat. Dan kekurangannya adalah ya gini, setiap pagi harus kasih makan sendiri. Sebenarnya sehari itu 3 kali. Kalau kita hand feedingnya sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Gitu. Ini karena umurnya udah segini, mereka juga udah mulai makan sendiri. Cuman kalau yang masih baru kecil, masih merah, itu kadang malah sehari bisa sampai 6 kali. Intinya sih sabar. Buat mencapai di titik ini, anakan cukup melimpah dan kita ngelola sendiri. Ini prosesnya panjang, penjodohan, ya, ngawin, bertelur, ngeram, sampai akhirnya menetas, diloloh selama seminggu, baru kita ambil alih untuk di hand feeding sendiri. Kenapa saya bilang prosesnya panjang? Karena kan pada saat tahap penjodohan pun banyak kemungkinan. FBI, open up! Ada yang udah dijodohkan malah galak, malah jadi berantem, cabut-cabutan mulu. Itu pas penjodohan. Pas pengawinan bisa aja, pas ngawinnya nggak bener, itu kan jadi spermanya nggak sampai ke betinanya. Itu kadang biasanya kasusnya tuh dia ngawin pada saat betinanya lagi di sarang gitu. Terus juga kadang pas ngawin itu jantannya dia masih muda, jadi pas ngawin dia masih belum bisa gitu kan. Nah, kasus yang kita temuin tuh kayak gitu. Selain itu adalah setelah bisa ngawin belum tentu isi. Kenapa? Ya faktor-faktor tadi juga termasuk, cuman biasanya faktor kesuburan juga gitu kan. Nah, ini cara mengatasinya biasanya dari nutrisi, dari pakan kita sendiri gitu. Setelah isi, telurnya, embrionya terbuahi dan jadi anak, itu juga belum tentu menetas gitu kan. Nah, di sini juga menurut saya banyak faktor, tapi menurut saya faktor yang paling penting ya faktor hoki sih. Gimana kita, mungkin kalau muslim gimana kita sholatnya. Yang terakhir mungkin setelah menetas pun belum tentu hidup. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Nah, itu tergantung indukannya juga gitu. Dan bagaimana kita mengurus anakan-anakan kenari kita. Pemegar yang di jero mati di dalam. Ini yang kita bahas teman-teman.
Dia udah waktunya menetas tapi dia tidak menetas. Jadi kasus-kasus seperti ini sering ditemukan juga. Ini barusan aja ini harusnya menetas hari ini, tapi dia nggak menetas. Ini teman-teman ya, panas. Nah ini mati di dalam. Jadi buat teman-teman tetap semangat, walaupun banyak rintangan untuk breeding, harus tetap semangat. Jadi buat orang konsumen di luar sana, penghobi, makanya kalau nawar jangan perih-perih ya. Ini kenapa harga kenari mahal? Breedingnya nggak gampang. Ya, seperti itu aja. Salam hangat dari Felix Farm Bandung. Monggo.